Baik pendengar KP, tiba saatnya kita ngobrol bersama Pak Lukman Riyadi, Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan. Wah, tadi di obrolan pas off air ini ya, ternyata banyak hal yang saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ada juga pendengar KP yang nasibnya sama seperti saya gitu ya. Nggak tahu mengenai kebun raya, apalagi jangankan mau ke taman anggreknya, ke kebun rayanya aja belum pernah gitu ya. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang Pak Lukman. Ya, selamat siang juga Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah selalu sehat kita. Ini orang-orang di kebun raya nih, khususnya yang di taman anggreknya, kayaknya mungkin secerah Bapak Lukman ya, tampilan looks-nya gitu ya kan. Harus memberi moods yang cerah gitu ya, cerah untuk ya, menyemangati semuanya kan. Karena gitu. berbaur dengan tanaman. Betul. Ya kan, harus memberikan vibes yang positif. Betul. Bener nggak? Kita sendiri kalau ngelihat tanaman atau katakanlah taman kita yang ada bunganya itu kan happy ya Pak ya, senang ya. Pasti Pak Lukman setiap hari tuh memberikan vibes yang positif buat yang di sekitar-sekitarnya ini ya kan. Bobo anggrek nih gitu. Oke, perbincangan kita mengenai jelajah indahnya Taman Anggrek Orchidarium Kebun Raya Balikpapan. Hal pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak, bisa nggak dijelaskan apa itu Taman Anggrek Orchidarium yang ada di kawasan KRB Kebun Raya Balikpapan? Iya, jadi orchidarium itu kan berasal dari kata orchid ya. Orchid itu anggrek. Rium itu sebuah tempat gitu ya. Kalau kita biasa ke pusat konservasi atau ke taman, itu kan biasa anggrek itu di rumah anggrek. Iya. Kan gitu. Nah, kalau di orchidarium ini sebuah kawasan yang kita bentuk di area hutan. Kemudian pola-pola penanaman dari anggreknya itu menyerupai dengan habitat aslinya. Jadi ada yang ditanam di tanah, ada yang ditanam di atas pohon. Kan gitu. Kemudian supaya lebih asik kita buat trek untuk pengunjung bisa melewati orchidarium tadi dan nuansanya seperti di hutan kan gitu, menemukan anggrek-anggrek alami yang ada di hutan seperti itu. Iya. Wah, jadi pengen kesana saya ini. Terus suasananya tuh kayak yang sekarang ini Pak, mendung-mendung gitu ya kan. Nah, jadi kayaknya lebih syahdu. Ya betul. Nah kemudian kalau kita adaptasi dari lingkungan anggrek itu kita harus menempatkan anggrek itu di pohon-pohon yang benar-benar teduh. Nah jadi kalau panas-panas kayak gini, siang-siang kayak gini kan, kalau kita ngeliat taman kan pasti panasnya kan gitu. Nah kalau kita masuk area orchidarium itu lumayan berkurang karena memang teduhan pohon-pohon tingginya memang kami pilih yang bisa membuat anggrek itu hidup kan gitu. Jadi anggrek itu nggak bisa juga ketemu panas yang terlalu menyengat ekstrim gitu, kan ekstrim, gitu. ya. Nah pengunjung pun kalau sudah masuk di taman orchidarium ya sudah pasti merasakan kenyamanan gitu. Aura forestnya itu ya, hutannya alamnya itu dapat gitu ya, gitu sih. Tujuannya apa sih Pak dibangun orchidarium ini Pak? Selain Instagramable, buat foto-foto itu pasti kan ya? Ya kalau kebun raya sendiri kan memang fungsinya itu ada 5 Mbak. Jadi yang pertama banget itu adalah konservasi. Jadi hal yang pertama adalah kita mengumpulkan semua anggrek yang ada di Kalimantan untuk diselamatkan, dibudidaya dan dilestarikan. Kemudian ada fungsi penelitian. Jadi kedepannya nanti anggrek itu akan kita teliti. Iya. Jangan hanya cuma cantiknya aja kan gitu. Siapa tahu ada kebermanfaatan lain di batangnya atau di daunnya atau di kelopaknya kan gitu. Yang ketiga itu edukasi. Jadi kita harus memberi edukasi kepada teman-teman maupun yang usia dini atau sampai yang dewasa juga gitu ya. Jadi anggrek itu pola penanamannya bagaimana, budidaya yang seperti apa, perawatannya seperti apa, itu kan juga ada. Kemudian yang keempat, kelima itu lebih ke wisata. Jadi Instagramable itu sebutnya unsur paling terakhir gitu ya, bonus kan gitu. Ya. Jadi hal yang paling utama adalah kita mengkonservasi anggrek Kalimantan khususnya. Wah, ada anggrek Kalimantan berarti ya. Nah tadi Bapak bilang di poin yang ketiga kalau nggak salah ada apa namanya
keterlibatan orang-orang juga atau unsur-unsur yang lainnya dalam pengelolaan ya kan, dalam pengelolaan dari orchidarium dan pengembangannya itu ada nggak sih Pak? Misalnya mungkin bukan hanya sekedar DLH saja atau ada lagi yang lainnya yang juga terlibat dalam hal ini? Nah, memang orchidarium ini kemarin sebuah inovasi dari Kebun Raya Balikpapan, di mana itu tidak mengeluarkan APBD, jadi 0%. Itu 100% dibantu pihak swasta dari Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Jadi ada 3 perusahaan yang dia join nih ngebuatin orchidarium. Karena memang konsepnya kami tawarkan cukup menarik kan gitu. Karena orchidarium ini satu-satunya yang ada di Kalimantan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia Pulau itu kami Kalimantan ya Pulau Pak Kalimantan. Ya, bukan Kalimantan Timur saja ya, bukan. keseluruhan Kalimantan ya. Oke. Kalau orchidarium di Indonesia kita nomor 2 setelah Kebun Raya Bogor kan gitu. Jadi kita patut berbangga. Sehingga ketika kita tawarkan kepada pihak swasta, wah luar biasa, ini kan sebuah terobosan dari pengelolaan anggrek gitu ya. Iya, inovasi lah ya. Karena selama ini anggrek itu hanya di rumah anggrek, di pot gitu ya. Jadi kita coba nuansa lain gitu ya. Kemudian ya alhamdulillah barusan kami launching itu Mbak di Februari 2025 ketika hari ulang tahun Pemkot Balikpapan. Jadi itu hadiah dari kami untuk Kota Balikpapan kan gitu. Oke. Wow, luar biasa, ini saya harus ke sana Pak. Tadi betul. Bapak ngomong anggrek khas Kalimantan. Iya. Emang ada Pak anggrek khas Kalimantan Pak? Belum tahu nih. Belum tahu saya Pak. Jadi memang saya, Pak. memang tugas kami dari Kebun Raya itu selalu mengedukasi ya. Bahwa kita itu punya sebuah tanaman yang khas kan gitu. Dan tanaman tadi menjadi maskot flora dari Kalimantan Timur, dari provinsi kan gitu. Si anggrek khas Kalimantan ini. Anggrek itu adalah anggrek hitam kan gitu. Nah, anggrek hitam itu nama Bukan latinnya anggrek bulan ya pendengar. Ya. Kalau anggrek bulan tuh banyak di kios itu. Lagu lagi Pak. Lagu ya betul. Nah, makanya itu tadi hadirnya orchidarium salah satunya juga mengenalkan semua orang yang belum tahu dan menguatkan juga para pecinta anggrek bahwa hadirnya kami itu tadi mengkonservasi beberapa anggrek Kalimantan tadi. Salah satunya yang paling ikonik ya anggrek hitam tadi. Anggrek hitam khas Kalimantan. Betul. Ternyata itu khas Kalimantan ya anggrek hitam betul itu ya. Ceritanya ditemukannya hanya di Kalimantan Timur kemarin, sehingga diangkat menjadi maskot flora Kalimantan Timur. Kalau tidak salah itu di Kersikluwai, di daerah ditemukannya di Kersikluwai. Kersikluwai, Padang Luwai sana. Jadi ya cukup membanggakan. Jadi beberapa kota atau provinsi kan punya maskot flora masing-masing. Iya, betul. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya menetapkan bahwa anggrek hitam ini salah satu anggrek yang cukup eksotis secara tampilan, kemudian dengan ceritanya juga gitu ya, ceritanya dengan dekat dengan Dayak kan gitu juga, jadi akhirnya diangkat jadi maskot flora kan gitu. Pak, saya lagi salfok nih dengan bajunya Bapak nih. Motifnya ini ya kan, karena tadi saya sempat searching tuh anggrek hitam tuh, kayaknya mirip nih Pak ya, bener nggak sih Pak? Nah kalau anggrek hitam memang orang-orang berpikir anggrek itu warnanya hitam gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya juga tadi ya tidak ini. Jadi anggreknya itu sebetulnya warna hijau gitu ya, hijau muda. Kemudian punya kelopak atau lidah yang menjulur itu berwarna hitam. Nah, jadi yang paling eksotis adalah ketika dia mekar itu hitamnya itu cukup membuat fokus mata tuh ke hitamnya tadi kan gitu daripada hijaunya. Iya. Anggrek itu kayak tadi tuh anggrek hitam tuh berbunganya itu berapa lama sih Pak? Nah, kalau di Kebun Raya itu kami kan lebih ke pusatnya konservasi. Jadi kami tuh menjaga anggrek itu mekarnya alami
Oh, jadi nggak bisa dipastikan ya. Berbeda dengan anggrek-anggrek yang di rumah, yang kita selalu dorong dengan vitamin-vitamin, dengan injeksi lain dan penanganan khusus, karena kalau kami sifatnya bagaimana dia itu mendapatkan nutrisi yang cukup di alam, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungan daerah Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Jadi kita biarkan dia mekar sendiri, jadi tidak ada treatment-treatment yang mengharuskan kita wajib mekar kan gitu. Itu bedanya. Kalau di kota kan atau di toko bunga kan bagaimana dia mekarnya terus menerus kan gitu. Nah kalau itu pun nanti ya tadi kita lebih ke keberlanjutannya dari anggrek. Jadi anggrek itu kalau sering dipupuk itu ya kehidupannya juga akan terpotong kan gitu. Oh gitu. Ya gitu, karena kan tidak alami kan, jadi dipaksakan gitu. Oh, dikarbit ibaratnya. Dikarbit betul. Dan kalau ke anggrek alami itu bedanya kami hanya mekar 5 hari. Beda dengan anggrek bulan yang bisa sebulan mekar gitu. Makanya dinamain anggrek bulan. Karena sebulan dan berbulan-bulan. Ya betul. Salah satunya juga filosofi mekarnya juga anggrek bulan. Iya. Wah, saya penasaran nih sama anggrek hitamnya Kalimantan ini jadinya. Kayaknya harus ke sana ya. Nanti kita berbincang lagi ya Pak ya. Kita break dulu. Pendengar KP jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Nusantara. Update informasi Anda di www.ka
Baik pendengar KP, masih bersama Pak Lukman Riyadi, ST Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan. Nah Pak Lukman, kembali lagi nih kita ke anggrek-anggrekan ini ya kan. Wah ternyata sebegitu menariknya ya ngebahas anggrek. Vibes-nya Bapak nih jujur nih itu kelihatan kayak blossom gitu loh Pak. Ah gitu, mekar gitu. Mekar gitu loh. Karena kerjanya juga di aura-aura yang positif kan Iya, gitu, dengan itu tanaman. juga, benar. Kita tidak banyak karbon dari motor mobil. Iya benar, tidak ada menghirup emisi-emisi yang tidak baik ya kan. Nah tadi kan sudah tahu nih ada beberapa pihak-pihak ada beberapa pihak swasta yang memang ikut andil banget betul. dari si Taman Anggrek ini ya kan. Nah ada nggak sih Pak, kita kalau ngomongin bercocok tanam secara general aja, itu mudah nggak susah tapi nggak gampang juga gitu ya kan. Banyak orang mungkin malah bertanya bicara nggak bisa saya tuh kalau nanam apapun itu kayaknya mati di tangan saya gitu ya kan. Nah sistem perawatan dan teknologi yang digunakan untuk menjaga kualitas taman anggrek tanaman anggrek di Taman Anggrek ini Pak. Ya, jadi kita mau memecahkan mitos yang tangan dingin tadi ya. Iya betul. Jadi itu lebih ke sebenarnya kalau kita cinta sesuatu atau berniat untuk melakukan sesuatu kan harus tahu awalannya dulu kan ya tadi ya. Kalau mau merawat anggrek atau merawat tanaman harus kenali dulu karakter dari tanaman tersebut kan gitu. Kemudian cara perawatannya pun nanti akan mengikuti kan gitu. Nah, Kebun Raya ini hadir untuk memberikan semua itu kan gitu. Jadi ada beberapa pelatihan yang bisa kami lakukan juga kepada kelompok-kelompok masyarakat. Harus berkelompok karena kalau satu-satu lumayan tuh kita jelasinnya kan. Jatuhnya ke privat gitu. Dan itu gratis. Jadi selama bersurat saja, misalkan kelompok dari ibu-ibu RT, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian atau teman-teman dari istri dari perusahaan apa kan gitu, pengen belajar anggrek, nanti kita akan bedah tuntas ya. Tanya jawabnya tuh bisa sampai detailnya tentang perawatan anggrek kan gitu. Kalau sudah tahu ya tadi ya kita juga bismillah nawaitu bahwa kita itu ingin merawat anggrek kan gitu. Jadi kenali dulu, kemudian akhirnya akan bisa kan gitu. Berarti tidak ada istilah tangan panas, tangan dingin ya kan? Iya betul. Jadi itu kalau itu kita teruskan mitosnya nanti siapa yang akan meneruskan penanaman, perawatan tanaman anggrek. Jadi apalagi yang anak-anak zaman sekarang ya gitu ya, anak-anak Gen Z kalau itu tangan mamaku aja itu. Iya. Kalau mamanya bilang, oh iya memang, wah jangan gitu ibu-ibu ya. Jangan juga diaminkan gitu. Jadi harus kita mendorong juga. Iya benar. Karena takutnya ke depannya tadi tidak ada yang menjaga tanaman, tidak ada yang merawat anggrek, kan agak sulit juga kita. Ada nggak Pak tantangan terbesar nih dalam merawat koleksi anggrek di Orchidarium ini? Ya, jadi anggrek orchidarium kan kita tata sebagus mungkin. Jadi kita taruh di atas pohon, kemudian dengan penataan trek alami. Itu juga ada fasilitas-fasilitas kayak pergola, ada gazebo, ada jembatan. Yang ketika ke sana itu semua kalangan pasti suka karena minimal jadi instagramable lah, foto-foto di hutan, kiri kanan anggrek mekar. Tantangannya tadi salah satunya dari masyarakat itu sendiri juga beberapa metikin ini ya yang lagi mekar gitu ya. Anggreknya dipetikin untuk taruh di telinga gitu. Ya kan nggak boleh gitu kan. Ya. Jadi tantangannya juga kita harus banyak menghimbau. Tantangannya adalah tangan-tangan gratil. Tangan-tangan yang sebetulnya memuji keindahan gitu ya, tetapi jangan dilakukan. Itu gemesnya berlebihan Pak. Betul. Saya yakin niatnya memang saya pengen buat foto saya estetik gitu ya, kayak misalkan bunga kamboja yang putih ditaruhin, oh kayak orang Bali nih gitu kan. Anggreknya di baru lebih baik kalau mau kayak gitu petik anggrek di tempat lain atau bawa dari koleksi dari rumah. Betul. Nah pas di sana baru dipasang itu rambut. Kami ya lumayan sakit hati lah kan juga kan ketika membesarkan merawat ya gitu dipetikin.
ya tantangannya lebih ke edukasi gitu ya, bahwa kita harus saling menjaga kan gitu. Ngerawatnya kayak manusia juga ya Pak ya? Iya, karena memang kan makhluk hidup juga, Iya, selain betul. hewan dan manusia kan. Iya, iya. Jadi niscaya juga ketika kita merawat dia akan tadi memberikan keindahan, memberikan kenyamanan untuk minimal stres yang berlebihan menjadi budak-budak korporat gitu. Kayak saya dong Pak. Nah, itu perlu sekali-sekali ngelihat hutan. Iya, menikmati keindahan Diam alam. saja 1 menit gitu Iya. ya di alam gitu kan. Wah, ternyata ini menyenangkan gitu. Tapi nggak kesambet kan Pak kalau diam 1 menit. Jangan lama-lama. Tiba-tiba pikirannya kosong. Ya seperti itu. Oke, unik juga ya jalan-jalan di Orchidarium. Oh ya Pak, kalau mau masuk ke sana tuh Pak, ini opennya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Ya, Kebun Raya sendiri? Balikpapan itu setiap hari dari hari. jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena memang kalau terlalu sore itu tadi ya agak sedikit ini, beberapa hewan juga keluar gitu ya, terus kemudian agak bahaya juga gitu, takutnya sawan juga. Jadi kita sampai jam 4 aja. Iya. Nah, nanti kalau masuk kebun raya bilang aja saya mau ke Taman Anggrek, nanti pasti akan diarahkan lokasinya kan gitu. Gratis nggak Pak? Kalau Atau ada masuk retribusinya? sudah baru 2 tahun ini kita retribusi. Iya. Dan itu terjangkau juga Bu. Jadi kalau masuk itu 15.000, tapi Per kalau orang ya, per per orang. orang Oke. itu tidak ada biaya parkir dan tidak ada biaya toilet lagi kan gitu. Jadi ya kalau kita bandingkan sama-sama juga kan, ada yang bayarnya murah tapi ada parkir dan toilet Iya, lagi iya, kan. betul. Kemudian akan lebih murah lagi menjadi 10.000 apabila berkelompok minimal 30. Jadi misalkan tadi yang saya bilang ada Berisik Pak, kan saya mau meditasi ya, Pak. ya, saya kalau ada ketemu komunitas yoga gitu kan, saya tawarkan kebun raya gitu, karena memang sehening itu, vibes-nya juga ya tadi ya, karena kami juga banyak burung tadi, banyak ini. Gitu. Berapa luas Pak untuk mengitari Orchidarium sendiri? Kalau Orchidarium itu secara luas lebar itu 1,5 hektar. Lumayan tuh. Lumayan. Kemudian kita membentuk sebuah pola trekking yang panjangnya 550 meter. Dapat juga tuh kalau bolak-balik 1.000 langkah ya. Nah, betul. Mungkin kalau 3 kali 4 kali ya lumayan angop gitu. Jadi sengaja juga dibuat panjang supaya tidak bosan juga. Kemudian bagi anak-anak itu juga senang, jadi kayak media trekking juga, dia menjelajah hutan gitu ya. Jadi kita buat trekkingnya itu dengan pola-pola yang cantik lah gitu. Saya jujur memang penasaran banget dengan anggrek ini ya kan, karena memang kalau bicara tanaman khususnya bunga ya, terus anggrek ya kan, itu kan apa ya, orang yang nggak suka bunga bunga pun jadi suka. Benar. Sekarang Pak? semua segmen itu pakai bunga ya. Contohnya tadi ya, kita di kantor biasa ada juga vas bunga di depannya. Wah, kurang bunga di kafe ini, kurang bunga. Singgung gitu ya. Kalau di background wallpaper atau apa spanduk pasti ada tanaman, ada bunga. Iya. Kemudian kita masuk ke, kalau kita ngopi kan ada ininya latte, ketika ada krimnya ini kan ada gambar bunga juga. Karena memang tanaman se vibes itu gitu. Bapak bisa secinta itu dengan tanaman ya Pak ya? Ya karena kerja di sana. Oh, karena kerja di sana. Aslinya enggak cinta Pak. Tapi ya dari sana tadi tumbuh juga, akhirnya saya juga mencintai tanaman di rumah tuh. Saya itu ngerawat namanya Trisno gitu ya. jalannya suku kulino. Nah, iya. Kira-kira seperti itulah. Oke, Pak Lukman, kita break lagi ya Pak ya. Nanti kita masih punya satu sesi terakhir. Jangan kemana-mana pendengar KP, tetap dalam Jurnal Nusantara. Citizen Journalism Radio KPFM.
Pendengar KP, ternyata semenarik itu ketika berbicara mengenai tanaman, bunga, khususnya anggrek. Yang mana ternyata jenis-jenis anggrek itu banyak, apalagi di Ocidarium tadi ada bocoran sedikit sekitar ratusan jenis ada di sana ya. Nah tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu buat Kakak Ita Chan ya. Katanya gini, ayo tim KP main ke kebun raya dijamin adem pol, saya aja betah tahu-tahu udah sore dan banyak nyemot-nyemot yang nyamperin. Baru katanya kalau lagi sumpek main ke sana Kak, refresh deh jiwa raga katanya. Betul. Bener itu ya Pak sarana melupakan kenangan dan masalah. Kenangan-kenangan pahit. Kenangan-kenangan pahit itu kan juga minimal dibawa jalan, refresh gitu ya. Dan kami juga ada tempat campingnya juga gitu ya. Jadi salah satu upaya kami supaya teman-teman itu suka tanaman itu ya kita buat tempat wisata di sana. Nah, tadi ada berapa jenis orchid sih Pak di sana? Ya kalau anggrek secara jenis itu kami punya 205. 205 jenis. Jadi beberapa pecinta anggrek kalau di rumahnya sudah merasa banyak kemudian beberapa jenisnya itu belum ada, kemungkinan mungkin bisa jadi ada kan gitu. Jadi banyak teman-teman yang belum punya, oh aku belum punya ini kan gitu. Tapi jumlah keseluruhan anggreknya sendiri? Kalau jumlahnya itu ada 2000-an, 2500 memang anggrek. Banyak anak-anaknya kan Iya, tadi iya, kan iya, gitu. iya. Nah tadi dengan banyaknya anggrek kita sebetulnya banyak juga menyelamatkan koleksi-koleksi anggrek di hutan kan gitu. Takutnya di hutan alami itu nanti berubah fungsinya kan gitu. Ataupun tadi ya karena pohonnya kena petir, mati, jatuh, anggreknya juga jatuh kan gitu. Jadi target kami masih banyak Mbak, karena di Kalimantan tuh ada 1.700 jenis kan gitu. Oh banyak. Jadi ya? kami masih seperberapanya kan gitu. Jadi takutnya kedepannya kita generasi 40 tahun ke depan 50 nggak bisa ngelihat yang 1.700 tadi kan gitu. Berarti anggrek hitam tadi itu anggrek yang langka juga Pak? Ya salah satu, kalau dibilang endemik kan, namanya endemik itu dia hidupnya di sini, hidup awalnya kan gitu. Ada beberapa memang anggrek itu kan ditanam, jadi ditanam secara buatan dan segala macam. Kalau ini kan alami dia, tumbuh alami tadi. Anggrek itu ada baunya nggak sih Pak? Ada kayak beberapa, gitu. ya ada beberapa yang wangi kan gitu. Anggrek itu sama juga kayak bunga lainnya, ada yang makanya perlu kita kaji juga ya. Ada beberapa yang beracun juga. Oh ada yang beracun? Iya, cuma nanti biasanya itu kenangan-kenangan lama tuh yang beracunnya. sama emosi-emosi yang iya, itu beracun itu. Toksik itu. Jadi curhat ini. Oke. Oh jadi ada juga yang mengeluarkan bau-bau ya? Ya, wangi-wangian. tadi beberapa anggrek tadi harum ketika mekar itu. Ada yang memang eksotik gitu ya. Jadi eksotiknya itu bukan berarti yang besar dan ini. Jadi beberapa anggrek itu malah kecil-kecil gitu, mungil-mungil. Jadi ada yang juga cantik di daunnya kan gitu. Makanya anggrek itu disebut sebagai ratunya bunga. Nah, jadi semua bunga di dunia yang paling cantik adalah anggrek kan gitu. Tapi ada yang ngomong gini nih Pak, entah ini benar apa tidak ya. Ketika kita dikasih anggrek sama pasangan kita, itu bentuk perpisahan Pak. Wah, iya kan? Iya. Beda sama mawar ya. Beda sama mawar Pak, ya kan? Nah, itu kalau dikasih anggrek kita harus bertanya-tanya. Aduh, sampai muncul kok saya Pak. Bertanya-tanya, ini kenapa saya dikasih anggrek? Iya. Tanda-tanda perpisahan loh Pak. Oh gitu. Bagus kalau ada rencana-rencana mau putus sama pasangan ya. Beli anggrek lah sekarang juga. Ternyata Bapak bisa aja. Iya, daripada mitos itu kita benarkan. Mending kita ini sekalian gitu ya. Dikasih bunga, ya, ada maksudnya. Betul. Jadi sama kayak mawar atau ini kan mereka punya khasnya masing-masing, punya cerita atau mitologinya masing-masing. Itu sah-sah saja untuk menguatkan keberadaan tanaman tadi. Asalkan tanamannya jangan tidak jadi dibenci. Segala macam. Benci jadi sama orang yang ngasih. Ya, betul. Jadi kayak mawar, saya kasih untuk orang yang tercinta. Ya udah, dijaga mawarnya, dirawat mawarnya gitu ya.
Jadi jangan sampai nanti anggreknya dikasih karena untuk perpisahan lu injek-injek anggreknya jadinya gitu. Oke, Pak, tadi juga sempat dikatakan bahwa ketika kita masuk ke orchidarium itu ada edukasinya juga, ya kan? Berarti ada tulisan-tulisannya ya, maksudnya ada jenis-jenis. Oh ini anggrek ini gitu ya. Kita bisa tahu ya itu Pak ya. Jadi semua anggrek itu kami labeli dengan nama Latin, kemudian juga ada nama lokal. Dan juga ada teknologi barcoding. Jadi ketika kita pengen lihat anggrek ini kalau mekarnya itu bentuknya gimana sih kan gitu. Jadi kita tinggal barcode-nya. Kemudian nanti akan tampil sampai karakteristiknya tadi. Karena memang anggrek di orchidarium itu kami juga buka untuk penelitian mahasiswa tadi ya, dosen-dosen farmasi atau apa, jangan juga farmasi Pak, berarti bisa jadi obat. Potensi semua tanaman bisa menjadi obat, minyak wangi dan segala macam kan gitu. Karena ya tadi di dalam tumbuhan kan ada antioksidan, ada anti anti patah hati, antipati gitu. Oke, Pak, dalam waktu dekat nih di Kebun Raya khususnya di orchidarium nih, apa ada event yang besar supaya ini menarik masyarakat Kota Balikpapan untuk datang nih? Ya, jadi kita akan melakukan berbagai langkah ya untuk membuat masyarakat Balikpapan ke Kebun Raya. Baik yang suka tanaman atau belum suka tanaman kan gitu. Kalau suka tanaman otomatis itu pasti pergi ke Kebun Raya. Nah, di segmen lain ada yang teman-teman yang suka camping, itu biasanya datang untuk camping. Kemudian ada teman-teman yang pengen healing aja, foto kita ini. Dan satu lagi yang kami ingin buat adalah untuk para pecinta lari. Nah, ini jadi para lelarian yang lari suka lari. Nah, kami nama eventnya adalah berlari di hutan. Jadi kalau selama ini para runners ini larinya di jalanan, di tempat yang rata, kami kasih tantangan itu dengan trail running kan gitu, forest running. Jadi nanti ada dari 3 kilo sampai 7 kilo gitu. Kita buatkan treknya full murni dengan kiri kanan adalah pohon kan gitu. Tidak dijamin tidak ada asap kendaraan bermotor gitu ya. Paling nyemot-nyemot gitu aja ya Pak ya. Ya, insya Allah nanti akan kita buka di awal November. Bulan depan ya. Bulan depan pendaftarannya dan kegiatannya nanti di sekitar awal Desember. Itu sebagai peringatan Kebun Raya sudah 20 tahun di Balikpapan. 20 gitu. Tahun sudah Pak? Iya, kemana aja Mbak? Kemana aja saya ini? Karena saya kan dari Rusia, dari Rusia, Pak. Kemarin juga sempat ke Nepal ya. Iya. Bapak tahu loh. Saya senang Bapak bisa ngimbangin. Oke, baik. Yang terakhir Pak ya, sebelum kita closing ya, bagaimana masyarakat bisa ikut berperan dalam menjaga kelestarian anggrek dan lingkungan sekitar? Ya, langkah pertama adalah mungkin ada beberapa, ini kita analogikan tadi cerita sederhana. Misalkan ada keluarga kita yang biasa merawat anggrek, kemudian keluarga itu pindah kerja ataupun ya meninggal dunia, kemudian anggreknya masih di rumah dan kita tidak tahu cara merawatnya. Pilihannya dua, mereka mencari edukasi ke kami, atau bisa juga kami menerima hibah dari mereka daripada anggreknya. Menerima anggrek-anggrek itu anggrek-anggrek, ya. Kami sering mendapatkan hibah dari masyarakat karena tadi anggreknya jadi yatim piatu. Betul. Jadi serahkan kepada ahlinya kan gitu. Itu salah satu upaya dalam melestarikan anggrek tadi. Nah, nanti kalau anggreknya di Kebun Raya itu subur kan juga ya manfaatnya juga gitu ya, amalnya juga. Kita misalnya gitu. Gini, kita kalau kehilangan seseorang yang suka anggrek gitu ya kan, kita taruh di Kebun Raya, sekali kita datang sana jadi mengingatkan kembali ya, gitu betul, ya. Sampai merinding juga tuh. Jadi anggrek itu juga bisa nanti kita tanam, kemudian juga kami ingatkan kepada misalkan yang ngasih tadi, ini loh anggrek yang dari ibu gitu, dari bapak yang kemarin tuh kami rawat, kami tempel di sini. Nah, itu bisa jadi memorize juga. Dan itu kan juga yang mudahan nanti kan beranak pinak dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk teman-teman yang suka merawat, yang baru memulai tanaman, tumbuhan apapun anggrek. Kenali dulu karakter dan belajar dulu ya. Iya. Jangan ikut-ikut FOMO yang cantik, aku beli gitu ya. Tapi nggak tahu ngerawatnya. Nah, itu kan makhluk hidup ya, gitu ya. Jadi
kalian ketika berniat sesuatu harus menjalankan juga gitu ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi minimal tahu karakternya, datang ke kebun raya, kami kasih edukasi gratis gitu ya. Oke. Gitu. Baik, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, terakhir adalah ajakan ke kebun raya Balikpapan. Ya, masyarakat Balikpapan perlu berbangga. Benar. Balikpapan itu punya kebun raya satu-satunya di Kalimantan Timur gitu ya. Jadi kalau kita ke kota-kota lain di Kalimantan Timur tuh nggak ada kebun rayanya. Dan ya tadi ya salah satu kebun raya tertua juga di Kalimantan kan gitu. Dan tidak semua tadi ya, tidak semua kota yang pemerintahnya fokus atau mau memelihara kebun raya. Betul sih. Karena biayanya luar biasa kan. Banyak gitu. ya, besar ya biayanya. Betul. Oke, sekarang lagi buat Anda nih pendengar KP yang nasibnya sama seperti saya, nggak tahu kebun raya, apalagi ada orchidarium di sana. Minimal untuk tempat healing. Iya, ini kan wisata. besok Jumat, Sabtu, Minggu Nah, ya kan, Sabtu betul. weekend ya udah Weekend, kesana. Buka kan Pak, Sabtu kan Pak? Buka, Sabtu Minggu buka. Sabtu kan Minggu gitu. buka ya. Oke, baik, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke. Pak Lukman, terima kasih banyak Ya, buat informasinya sama-sama, mengenai Mbak. orchidarium di Kebun Raya Balikpapan ini. Ingat pendengar KP, kita memiliki tempat yang luar biasa bagus di Kota Balikpapan, nggak jauh-jauh, nggak perlu sampai berangkat ke Bogor ya. Kita punya sendiri. Punya sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Lukman, sukses terus ya. Iya. Salam buat anggrek-anggrek yang di sana ya. Nanti Iya. saya datangin, nanti Chris datangin Iya. ke sana. Amin, amin. Oke, pendengar KP, tuntas sudah kebersamaan kita di Jurnal Nusantara. Saya Chris pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini masih ada Jurnal Nusantara bersama rekan saya Merlin V. Selamat sore dan have a great day everyone. Bye bye. I see the one.